Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, dan ana yakin ayat ini banyak yang hafal. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara mereka beberapa derajat. Ayat yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah, dijadikan sebagai dasar dan dalil tentang keutamaan ahli ilm, keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka. Orang yang berilmu tentunya ada proses. Prosesnya adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i merupakan aktivitas yang sangat mulia dan utama. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Thalabul ilmi, jalan menuju surga. Kita ketika belajar membaca ayat Allah dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan paham, mengerti maksud dari ayat dan hadis tersebut, maka ini merupakan keutamaan yang besar, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan orang yang memahami agama Islam, derajatnya diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang memahami tentang hukum-hukum Allah, itu berarti Allah inginkan kebaikan padanya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya, tentang dinnya. Ini merupakan ciri baiknya seseorang.
ciri baiknya seseorang yang Allah inginkan kebaikannya, dia ngerti tentang agama, tentang tauhid, tentang sunnah, ya, dan lawannya dari syirik dan bid'ah, juga tentang ajaran Islam yang hak. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya. Jadi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah itu orang yang ngerti agama, orang yang mau belajar, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang luas tanahnya, bukan. Tapi yang diinginkan kebaikan oleh Allah, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan tentang agama, tentang din. Oleh karena itu, ketika kita dimudahkan, diberi taufik oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, membuka kitab-kitab hadis, maka wajib kita bersyukur pada Allah, karena ini adalah rezeki yang besar, rezeki yang khusus, yang Allah tidak berikan rezeki ini kecuali kepada orang yang Allah pilih. Dan ini merupakan bagian daripada rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya luas. Orang kafir dapat rahmat jasmani, rezeki jasmani, tapi orang kafir tidak dapat iman, tidak dapat ilmu yang manfaat. Oleh karena itu ikhwan Allah menjadikan kita harus bersyukur pada Allah ketika kita bisa baca Al-Quran dan hadis, kemudian kita mengerti, memahami isi hadis tersebut. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan hadis ke 120. Ya. Masih di serba-serbi ya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau, anna Muadz ibn Jabalin, bahwasanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isya al-akhirati, isya al-akhirah, isya yang terakhir. Maksudnya salat isya, ya, bukan salat maghrib, karena salat maghrib maksud ke malam, isya'ain, isya'ain berarti isya yang pertama maghrib, isya yang kedua isya yang terakhir. Maksud dari isya al-akhirah salat isya. Thumma yarji'u ila qaumihi, kemudian Muadz bin Jabal kembali ke kaumnya, fayusalli bihim tilkas shalah, kemudian beliau mengimami kaumnya salat isya tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita bahwa sahabat Nabi yang bernama Muadz bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Bahkan bukan pernah sholat isya, ini kebiasaan Muadz, sholat ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ngambil faedah, untuk ngambil ilmu, sholat di belakang Nabi, mengambil faedah dari bagaimana sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengabarkan juga setelah itu pulang ke kaumnya, ya, pulang ke kaumnya. Dan Muadz bin Jabal adalah merupakan imam, seorang imam di kaumnya. Kemudian Muadz bin Jabal sholat isya dengan sholat
Isya itu. Artinya Mu'adz melakukan sholat Isya tapi sunnah. Pada diri Mu'adz haknya sunnah. Dan sholat bersama Rasulullah SAW yang wajibnya. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwan yang Allah muliakan, berkata, di sebuah malam pernah Mu'adz bin Jabal ngimami kaumnya, ya, dengan bacaan yang panjang. Kemudian ada satu orang di antara mereka karena ada hajat memisahkan diri dan sholat sendiri. Oleh karena itu sahabat yang lain menuduhnya sebagai orang munafik, dan sahabat ini mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW menegur Mu'adz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau melakukan fitnah wahai Mu'adz? Maksud fitnah di sini dijelaskan sama Syekh Utsaimin. Fattan di sini artinya apakah engkau ingin menghalangi manusia dari jalan Allah wahai Mu'adz? Karena fattan di sini artinya saddan, menghalangi orang. Di dalam surat Al-Buruj Allah Ta'ala berfirman, lafadz fatanu artinya saddu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ya, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita. Fatanu di sini kata Syekh Utsaimin artinya saddu, menghalang-halangi mereka. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal sholat Isya dengan bacaan yang sangat panjang sehingga ada orang yang sholat sendiri, Rasulullah SAW menegur Mu'adz bin Jabal, afattanun anta ya Mu'adz. Artinya perbuatan ini bisa menjadi orang lari dari agama Allah, ya. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada beliau, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, seandainya kau baca sabbihisma rabbikal a'la, atau wal laili idza yaghsha, atau wasyamsi wadhuhaha. Rasul membimbing Mu'adz bin Jabal ketika sholat Isya untuk mengimami dan membaca Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal, Mufassal yang pertengahan. Ya, sebagaimana kita tahu ikhwan, Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang. Yang kedua Al-Mi'in, surat-surat yang panjangnya itu 100 ayat ke atas. Kemudian Al-Mathani, surat-surat yang panjangnya 100 ayat ke bawah. Kemudian yang keempat Al-Mufassal, surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal ini kata ulama dari mana ke mana? Dari Qaf ke An-Nas. Dari surat Qaf ke An-Nas. Ini disebut surat-surat mufassal. Jadi Quran terbagi berapa? 4. Yang pertama As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang, dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Al-Baqarah sampai At-Taubah. At-Taubah sama Al-Anfal jadi 1. Ini 7 surat yang panjang. Kemudian Al-Mi'in, kemudian Al-Mathani. Nah, kita harus paham apa itu mufassal. Mufassal itu dari kata fasl. Fasl itu pembatas, ya. Nah, kalau kita lihat surat-surat mufassal ini surat-surat pendek, ya, banyak dibatasi dengan basmalah, makanya disebut mufassal. Dan surat-surat mufassal ini sekali lagi dari surat Qaf sampai An-Nas namanya Al-Mufassal, disebut juga Al-Muhkam.
Dulu zaman sahabat, Ibnu Abbas bilang, aku hafal muhkam umur 10 tahun Rasul wafat. Ini menunjukkan anak-anak kecil kaum salaf ngapali Al-Quran itu surat-surat mufassal dulu, surat-surat mufassal ya. Jadi kalau misalkan antum ingin ngapalkan Quran, bagusnya dari mufassal dulu, surat-surat yang pendek, juz 26 ke bawah sampai juz 30, ini mufassal. Ibnu Abbas bilang begitu. Nah, al-mufassal ini terbagi 3. Al-mufassal terbagi 3. Ada yang mufassal yang panjang disebut dengan tiwalul mufassal, dari Qaf sampai An-Naba. Jadi mufassal yang panjang. Ada mufassal yang sedang disebut dengan awsatul mufassal, dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ada yang disebut dengan kisarul mufassal, mufassal yang pendek, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ini disebut kisaru al-mufassal. Ad-Duha sampai An-Nas itu 22 surat. 22 surat. Ini kisar mufassal. Dan kata ulama, kebiasaan Rasul di sholat maghrib baca kisar mufassal. Kalau misalkan kita ingin menghafal, ana sarankan antum hafalkan kisar mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas, 22 surat. Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, Alam Nasrah ke Sadrak, kemudian At-Tin, kemudian Al-Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, kemudian Az-Zalzalah, Al-Adiyat, itu sampai An-Nas. Ada program. Yang belum hafal kisar mufassal, hafalkan ya, jangan sampai belum hafal. Sangat sayang kalau tidak hafal ya, atau namanya saja kisar mufassal nggak tahu. Ini berarti kita belajar salah prioritas. Anak kadang sangat prihatin ya, orang katanya hijrah gitu ya, tapi sukanya jalan-jalan. Hijrah jalan-jalan, surat-surat pendek belum hafal. Hafal belum kisar mufassal? Kisar mufassal saja baru dengar ya, padahal ini penting. Jadi proyek kita ngapalin kisar mufassal ya, jangan sampai Desember ini belum hafal kisar mufassal. Jangan sampai meninggal dulu sebelum hafal kisar mufassal ya. Sama kawan-kawan di masjid ada halaqah setoran, Ad-Duha dulu misalkan pekan ini, pekan berikutnya Al-Insyirah, pekan berikutnya apa, At-Tin, pekan berikutnya Al-Alaq, terus sampai An-Nas. Selesai antum murojaah terus setoran. Selesai kisar mufassal, masuk awsatul mufassal An-Naba sampai Ad-Duha, diapalin ya kan, manfaat. Karena di surga itu ada hadis Rasulullah SAW berkata, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajatmu, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Quran dengan tartil sebagaimana dulu Anda membaca Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Ini kata ulama, ini hadis sebagai penjelas tentang keutamaan orang yang hafal Quran. Di surat-surat pendek itu banyak sekali ayatnya, baca naik derajatnya, baca naik derajatnya, baca naik derajatnya. Kita semua ingin mendapatkan derajat yang tinggi di dunia. Antum semua sudah mendapatkan derajat yang tinggi, dikenal sama masyarakat, dapat ya. Tidakkah kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tinggi di akhirat? Baca Quran, hafalkan Quran. Program, proyek
Ya, pada subuh, qabla subuh bangun, kemudian subuh, habis subuh baca Quran, kisor mufassal dulu, diulang-ulang. Yang belum hafal, jangan buka HP, ya, HP-nya taruh dulu, simpen. Mak-mak juga begitu ya, jangan buka pas habis bangun tidur pada subuh, lihat Shopee. Ini Shopee itu siapa? Tetangga antum bukan? Nah, kita tahu Awsatul Mufassal dari sini. Rasul SAW bilang ke Mu'adz bin Jabal, ya, kata Rasul, kau baca Sabbihisma Rabbikal A'la, baca juga apa, Wal-laili idza yaksha, baca Wasyamsi Waduhaha. Ini menunjukkan kalau salat Isya baca ini, kebanyakannya baca Awsatul Mufassal. Kalau maghrib banyaknya baca Qisar Mufassal. Sesekali boleh yang panjang, sesekali, seperti baca At-Tur dan seterusnya. Okay? Nah, Mu'adz pernah ngimami radhiyallahu anhu di kampungnya, bacaannya panjang di salat Isya, berarti melebihi Awsatul Mufassal, ya, baca panjang. Rasul bilang, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau ingin menghalangi manusia dari jalan Allah wahai Mu'adz? Buat lari. Ini menunjukkan, hadis ini ikhwan Allah muliakan, ada sebagian orang kelakuannya bikin manusia lari dari jalan Allah, ya, perbuatannya, ucapannya bikin manusia lari dari jalan Allah, padahal dengan agama. Makanya semangat itu harus didasari dengan ilmu, semangat harus didasari dengan bayyinah, jangan modal semangat. Karena dengan modal semangat kemudian tanpa ilmu, orang bisa lari. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu semangat ngimami dengan bacaan yang sangat panjang, tawilah, semangat supaya dapat pahala banyak. Kaumnya juga demikian. Tapi subhanallah, Rasul mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah membuat fitnah wahai Mu'adz? Anda ingin mentaklik, mengomentari, ya ikhwan yang Allah muliakan, di saat-saat ini orang mengeluarkan statement, nulis komentar tentang Palestina tanpa ilmu, bikin orang jauh dari sunnah, bikin orang jauh dari sunnah. Betul, yang antum sampaikan kadang benar, tapi orang belum paham. Sama seperti ada salah satu syekh, Iwan, seingat anak, Syekh Farkus, beliau nulis tentang tidak bolehnya demo demo itu haram dan seterusnya. Tapi ketika ada kasus demo, beliau nggak ngomong. Ya, ketika, kenapa engkau nggak komentar? Dia bilang orang lagi gila demo. Ya, jadi ketika orang lagi gila seperti itu ngomong, diterima tidak? Diterima. Jadi ngomong itu ada waktunya, ada fikihnya. Jangan sampai komentar kita buat orang lari dari sunnah, akhirnya dicela manhaj salaf, dakwah sunnah, antek-antek Yahudi dan seterusnya. Ya, jadi ikhwan yang Allah muliakan, jangan kita berbicara kalau tanpa ilmu, jangan setengah-setengah. Kita berkomentar di masa yang penuh dengan kebodohan ini, hati-hati. Ulama saja ada nggak yang ngomong ulama? Saya tanya, ulama ahlus sunnah ada nggak yang berbicara seperti bicara yang macam-macam gitu? Nggak ada. Syekh Sulaiman Ruhailin doakan anak-anak Palestina, doakan kaum muslimin supaya selamat. Mas saya doakan.
komentarnya sebatas itu. Ya, jadi ikhwan Allah ya kan, kita ketika berbicara harus dengan ilmu, bukan hanya semangat doang, berapi-api, tapi lihat ma'alat. Ya, ini yang ingin ana sampaikan, ikhwan Allah ya kan. Rasul bilang ke Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'adz, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah itu. Kita kembali ke hadis ini. Jadi syahid dari hadis ini, Mu'adz radhiyallahu anhu salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi makmum, dan ini salat Isya wajib, pulang jadi imam salat sunnah. Ya, 4 rakaat juga. Hadis ini memiliki beberapa faedah. Faedah yang pertama, yanbaghi an yahrisal insanu 'ala sholati khalfa ahli al-'ilm. Hendaknya seseorang punya semangat untuk sholat di belakang ulama, di belakang ahli ilmu. Ini faedah yang pertama. Kita harus semangat sholat di belakang orang yang berilmu, ahli ilmu, supaya kita bisa contoh. Wa tu'khadhu min fi'li Mu'adz radhiyallahu anhu wa li'anna fi sholati khalfa ahli al-ilmi fa'idatan wa hiya ta'allumu al-kayfiyatil masyru'ah. Ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya. Karena sholat di belakang ahlul ilmi ada faedahnya, ada faedahnya. Di antara faedahnya apa ya? Ta'allumu al-kayfiyatil masyru'ah, belajar tata cara sholat yang benar. Ta'allumu al-kayfiyati al-masyru'ah, belajar tata cara sholat yang disyariatkan. Karena ulama langsung belajar, ulama belajar dari gurunya lagi, ya, dengan ilmu, kemudian langsung belajar dari Quran, dari sunnah, bukan katanya, ya. Tapi ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama-ulamaan. Ada nggak ulama-ulamaan? Banyak. Kalau orang Cirebon bilang ulamacan. Tahu ulamacan? Ula itu ular, ya, ulamacan. Sekarang orang dakwah, ya, yang penting pinter retorika, ya, pinter ngomong, ceramah umum, tapi suruh ngajar satu disiplin ilmu tertentu baru kelihatan. Suruh ngajar usul fikih misalkan, bisa enggak? Suruh ngajar usul tafsir, suruh ngajar tajwid saja, ya. Kalau ngomong semua orang bisa, ya, belajar ilmu retorika bisa ngomong. Tapi ilmu agama Islam itu enggak seperti itu. Belajar dari dasar, bercapek-capek dulu, talabul ilmi. Dan guru kita didik seperti itu, ulama seperti itu, ya. Tidak asal tampil di mimbar. Makanya ada perkataan ulama, kalau tidak salah Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, al-alim indal awam man su'idal mimbar. Menurut orang awam, orang yang berilmu itu kalau sudah tampil di mimbar, ya.
Karena orang awam tidak bisa bedakan mana orang yang berilmu, mana yang tidak berilmu, mana ulama, mana cuma pengkhutbah saja. Ustadz bukan ulama juga, cuma baca. Orang awam tidak bisa membedakan mana ulama, mana cendekiawan. Cendekiawan. Iya, tahu cendek ya? Iya. Oleh karena itu, betul kata salah satu ustadz kita bahwa orang awam itu ada dua jenis, awam kampung dan awam kampus. Awam kampung, awam kampus. Kok bisa awam kampus? Iya, kalau nggak belajar agama, dalam ilmu agama awam, walaupun doktor, walaupun profesor, jangan terkecoh. Semua ada bidangnya, semua ada bidangnya. Nah, ketika kita belajar sholat, ngambil dari ahlul ilmi, ulama. Tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad datang ke Masjid Nabawi untuk tahu bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata begini, ikhwan, fayambaghi lil insani an yusalliya khalfahum walau ba'udat masajiduhum. Hendaknya seseorang solat di belakang mereka ahlul ilmu, kalau punya ahlul ilmu, kalau ada ulama, walaupun masjid mereka jauh, walau ba'udat masajiduhum, kalaupun masjid mereka jauh, kalau ada ahlul ilmu, solat di situ. Ya, bukan dalam rangka mengagungkan masjidnya, bukan, tapi dalam rangka ingin faedah dari ulama. Kalau masjid sama saja, selain 3 masjid, selain Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa sama saja. Ya. Illa an yakuna fi takhallufihi an masjidihi madarratun alaihi, kecuali kalau seandainya dia tidak sholat di masjidnya ada mudarat, ya, bihaitsu yuttahamu bi annahu la yusalli, di mana nanti dia dituduh nggak sholat. Wah, nggak sholat nih, padahal sholatnya di jauh, ya. Kalau misalkan masyarakat nggak ngelihat antum sholat di masjid sekitar rumah antum, sholat di rumah antum, di rumah antum lagi, sholat di masjid sekitar rumah antum, ya. Kalau ada fitnah kan, para tetangga kan, mana nih Pak Rustam, ya, nggak kelihatan juga di sini. Mana Pak Rustam? Nah, jadi ketika ada mudarat, ya, dituduh nggak sholat, sholat di masjid dekat rumah. Kata beliau, fahadha syai'un akhar, ini masalah lain. Au yakuna fi dzalika dararun ala ahli al-masjid idza ra'aw hadha ar-rajul al-kabira al-mu'azzama indahum la yusalli fil masjid tarakuhu. Atau kemudaratan dari sisi lain, misalkan yang meninggalkannya itu seperti antum, misalkan sesepuh, misalkan, ya, sesepuh di kampung, antum ada ilmu juga, dipandang juga sama masyarakat, tidak sholat di masjid itu tadi, kemudian wah nggak sholat nih, gitu ya, akhirnya manusia ikutan, kita juga nggak sholat di masjid lah. Ini akhirnya membuat contoh yang buruk. Ini mudarat dari sisi lain, maka sholat di masjid, ya. Ini faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama ini, kita semangat untuk sholat di belakang ahlul ilmi. Faedahnya banyak, kita bisa nanya banyak masalah. Pertama, bisa melihat sholat ahlul ilmi. Yang kedua, selesai salam, selesai wirid, kita ngobrol, ada pertanyaan kita tanyakan, kita ingin tahu jawabannya, baik itu masalah keluarga, ya, baik itu masalah tetangga, masalah apa saja, masalah ilmu, yang penting ilmu, ada jawabannya, sering.
Kalau kita ngobrol sama ahlul ilmi, itu sering dapat faedah, majelisnya enak ya. Ada masalah begini, gimana? Oh ini begini, dalilnya begini, begitu. Dibiasakan diikat dengan dalil, Quran dan Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, begitu ahlul ilmu ya. Karena kalau sering sekali ngobrol sama salah satu guru kita, baik itu Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, beliau melemparkan satu masalah di antara kita, lemparkan satu masalah, kemudian habis itu apa dalilnya dari Quran dan Sunnah, seperti itu, mikir, nggak dapat baru dia ngomong, seperti itu. Jadi selalu dikaitkan dengan Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, supaya biasa. Seperti kita nih sekarang ini, faedah kita semangat sholat di belakang imam ahlul ilmi walaupun masjid jauh ya, diambil dari hadis apa? Jabir bin Abdullah tentang Mu'adz yang sholat di belakang Rasulullah SAW. Ini bisa antum pulang, antum sampaikan ke keluarga, tebak-tebakan ya, kasih tahu. Misalkan anak mau tanya, misalkan ke istri ya, sebelum makan malam ya, nggak apa-apa makan malam kalau masih kurus ya, karena sebagian orang maunya nggak mau makan malam ya, bagus ya, ketika mau apa namanya tidak berat. Jadi sambil berdua atau sambil dengan keluarga antum keluarkan masalah agama supaya selalu diikat dengan Quran Sunnah. Antum jelaskan, boleh tidak kita pergi ke masjid yang jauh untuk sholat di belakang ulama gitu. Jawabannya satu boleh, satu enggak boleh, kan gitu. Antum udah dapat ilmu nih ya. Terus yang bilang enggak boleh kenapa? Yang boleh kenapa? Karena asik sama keluarga. Setelah itu antum kasih tahu yang benarnya, kasih tahu kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah begitu, ulama sering gitu, para ulama sering begitu. Syekh Ibrahim Ruhaili juga demikian. Kalau ketemu sama, kalau daurah ya, kemudian ngobrol, kita makan, seperti itu, lontarkan masalah ya. Guru-guru kita juga seperti itu. Jangan yang dibahas Shopee ya, dibahas Shopee mulu. Gimana ceritanya? Kalau yang dibahas Shopee mulu, duit habis ya enggak? Nah, tapi kalau yang dibahas ilmu, dalil, dapat ilmu, dapat agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia faqih tentang agamanya. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala talaqqil ilmi min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lianna Mu'adzan kana yahduru as-salata ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyata'allama minhu kaifa yusalli. Hirsus sahabah, jadi semangatnya sahabat, antusiasnya sahabat untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mu'adz bin Jabal, beliau hadir sholat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari bagaimana beliau sholat. Jadi Mu'adz bin Jabal datang ke Masjid Nabawi ya, dia pergi dari kampungnya di ujung Madinah datang ke Masjid Nabawi bukan untuk main-main, bukan untuk sekedar jalan, tidak, tapi ada tujuan, ingin mengambil faedah
belajar bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua tahu beliau adalah Rasul, yang beliau adalah merupakan uswah, suri tauladan di kita, yang Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir, dan bagi yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi suri tauladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muat semangat untuk bagaimana nih sholatnya Rasul. Ya. Oleh karena itu kita juga harus semangat baca hadis-hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ngerti tentang syariat, ngerti tentang syariat. Ini yang paling penting supaya kita paham. Karena kemarin ngisi Kitabul Buyu' itu muqaddimah saja sampai 2 hari, akhi. Kitab Buyu' muamalat. Anda tanya kepada jamaah, apa yang dimaksud dengan harta menurut syariat? Harta menurut syariat itu apa? Gitu. Kalau menurut bahasa, harta itu kullu ma tamallakahul insan mil asya, semua yang dimiliki oleh manusia dari barang-barang itu harta. Tapi menurut syariat enggak begitu. Ya, menurut syariat harta itu kullu ainin mubahatin naf'i bila hajah. Kullu ainin mubahatin naf'i bila hajah. Setiap barang benda yang dimiliki oleh seseorang yang kemanfaatannya itu dimubahkan, dibolehkan. Jadi emas, perak, mobil, perkakas rumah, karpet, meja, kursi, harta bukan? Harta. Dan kaedahnya mubahatin naf'i, yang mubah, dimanfaatkannya itu mubah. Kalimat mubah dimanfaatkannya mengeluarkan yang tidak mubah, yang haram. Itu menurut syariat bukan harta. Contohnya apa? Alat musik, gitar, seruling, piano, walaupun mahal bukan harta. Tapi menurut zaman sekarang manusia harta bukan harta. Ini yang beda. Ini pandangan syariat, pandangan fikih. Jadi kalau sebenarnya kalau ada di antara antum melihat piano, piano nih bagus ya, antum bawa palu pengancur ya, boleh dan tidak diminta jaminan, tidak diminta ganti itu. Tapi jangan mentang-mentang habis ngaji sini pulang piano banting-banting, waduh repot. Manusia awam, akhi. Ini menunjukkan orang awam tentang apa? Fikih, tentang Islam. Anda kasih contoh lagi yang awam itu. Di hari Jumat saja. Di hari Jumat. Di hari Jumat Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru di hari Jumat untuk sholat Jumat, segera berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jual beli setelah adzan yang imam berdiri, jadi khotib yang khotib berdiri, itu hukumnya fasid, tidak sah. Banyak enggak yang melakukan jual beli ketika khotib khutbah, bahkan sampai selesai? Asik, akhi. Orang Islam nggak ngerti agamanya banyak ya. Jadi terus kita bilang, kenapa kita kalah sama orang kafir ya? Ya gimana ceritanya? Ya tidak, oh yuk kita jihad. Ente mau jihad melawan siapa? Ya itu. Jadi dengan kita belajar, ikhwan yang Allah muliakan, kita ngerti apa yang harus kita perbaiki ya.
Sudah dengar azan? Insyaallah kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan sedikit sama tanya jawab, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan dari faedah hadis Jabir bin Abdullah riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa faedah yang sangat penting, ya, yang harus kita ketahui atau yang seyogianya kita ketahui dari hadis ini. Faedah yang ketiga, jawazu intidharil imami hatta ya'tiya wa yusalli li'anna qauma mu'adzin yantadhirunahu. Bolehnya menunggu imam sampai datang terus sholat, ya, karena kaumnya Mu'adz itu menunggu Mu'adz bin Jabal untuk mengimami mereka, ya. Jadi bolehnya menunggu imam. Tapi ketika seseorang jadi imam, dia diamanahkan jadi imam di sebuah masjid. Kalau misalkan terlambat, nanti maksudnya terlambat dan seperti biasa, kata Syekh Utsaimin, wajib ngasih tahu supaya jamaah tidak was-was, tidak nunggu-nunggu. Dan sekarang gampang dengan apa? WA, ya. Misalkan Anda akan terlambat nih sekian menit gitu. Nah, makmum nunggu. Tidak boleh ada yang jadi imam maju, nggak boleh tanpa seizin imam, kecuali kalau imam mengizinkan antum maju, itu boleh, ya. Faedah yang keempat, mungkin ini faedah terakhir ikhwan, ya, karena waktunya kita tidak panjang. Jawazu timamil muftaridi bil mutanaffil. Bolehnya bermakmum kepada imam yang melakukan sholat sunnah. Jadi makmumnya yang wajib, imamnya sunnah. Dalilnya apa? Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat sunnah apa salat wajib? Salat sunnah, ya. Mu'adz bin Jabal salat sunnah. Makmumnya salat wajib apa salat sunnah? Wajib. Jadi dari sini faedahnya adalah bolehnya bermakmum kepada imam yang melakukan salat sunnah. Jadi beda niat, beda sholat boleh, beda sholat boleh. Contoh yang lain, imamnya sholat isya, makmumnya sholat bukan isya, sholat maghrib, boleh atau tidak? Boleh. Ya, pernah Syekh Utsaimin bilang kejadian di Madinah, di Masjid Nabawi, beliau bilang, beliau masuk Masjid Nabawi, beliau belum sholat maghrib, imam sholat isya. Beliau sholat, niat sholat maghrib, bermakmum di imam sholat isya. Selesai salam, lanjutkan untuk sholat isya, walaupun dapat 1 rakaat. Ini jadi boleh. Boleh nggak nunggu sampai salamnya imam bersama dengan imam? Ini juga boleh, ya. Jadi boleh dua, satu kita salam duluan, kita ngejar imam. Boleh juga kita duduk, imam lanjutkan rakaat terakhir, ruku, kemudian sampai tasyahud, imam salam, kita ikut salam. Ini boleh, ya. Misalkan kita safar ke Bandung, Anda pernah beberapa tahun yang lalu
safar ke Bandung, ke masjid Ustadz Abu Haidar, persis seperti itu, dekat rumah beliau. Sudah sholat isya, kita belum sholat maghrib, kita masuk saja, masuk ya, mereka sholat isya, kita sholat maghrib, salam, kita lanjutkan untuk sholat isya. Ini terjadi dan banyak terjadi. Oleh karena itu kita harus tahu ilmunya. Ya. Nah di sini di hadis Jabir ini, ya, kita mendapat faedah bahwa orang yang sholat sunnah ketika ngimami kepada makmum yang wajib, ini hukumnya boleh. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, ikhwan yang Allah muliakan. Ini pertanyaan yang kemarin, ya, dikit-dikit saja ya, dikit-dikit saja, nanti lama-lama jadi bukit. Ini nggak apa-apa, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jawab dikit-dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita menemani orang sholat, kita sudah sholat, siapakah yang jadi imamnya? Lihat, saat kita menemani orang sholat, kita sudah sholat, siapa yang jadi imamnya? Boleh yang sudah sholat, boleh antum, boleh antum, boleh yang belum sholat, begitu ya. Jadi ketika kita sudah sholat, kemudian kita nemani orang sholat, boleh kita jadi imamnya, seperti Mu'adz bin Jabal, beliau jadi imam. Boleh juga jadi makmum. Ketika di Mina ada dua sahabat yang sholat di rumah, kemudian Rasul melihat dua sahabat itu tidak sholat berjamaah. Ditanya sama Rasul, kenapa nggak sholat berjamaah bersama kaum? Mereka berdua, kami sudah sholat. Kata Rasul, sholat bersama mereka. Ya, bagi mereka wajib, bagi antum berdua sunnah. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Jika yang sudah sholat jadi imam, apakah saat sholat jahar kita juga jahar? Iya, jaharkan. Kita jaharkan, karena sholat jahar disyariatkan untuk dijaharkan. Sholat sir disyariatkan untuk sir. Saat sholat 3 atau 4 rakaat, apakah kita juga harus 3 atau 4 rakaat jadi imam? Iya. Masa dikosor? Ya. Nah, jadi ini yang harus dipahami, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang kemarin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana ketika ada orang menabrak orang pakai motor, dirawat tetapi meninggal? Bagaimana orang yang menabrak, apakah harus bayar kafarat kepada keluarga orang yang meninggal? Syukran, jazakallahu khairan. Ada yang harus diperbaiki dari pertanyaan ini. Baik, ini pertanyaan, ya, jawabannya sebenarnya akan kita bahas di bab-bab terakhir, ya. Jadi fikih ini lengkap, ya, sangat lengkap, masuk ke masalah jinayat, qada dan seterusnya, ya. Jadi fikih itu ada dua, ada ibadat, ada muamalat. Ibadat itu taharah, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian baru muamalat. Muamalat macam-macam. Ada muamalat maliyah, ada muamalat keluarga dan seterusnya. Ini muamalat setengahnya juga. Ya, makanya kita akan bahas insyaallah sampai selesai. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang dalam taat dan sehat. Mau bertanya,
bagaimana ketika ada orang nabrak orang pakai motor dirawat tapi meninggal? Apakah orang tersebut yang nabrak harus bayar kafarat? Begini ikhwan, ketika orang nabrak orang dan meninggal, ini masuk dalam pembunuhan, ya. Tetapi pembunuhannya bukan karena sengaja, ya. Pembunuhan itu ada karena sengaja, ada karena tidak sengaja. Pembunuhan karena sengaja, selain dosanya besar, diancam neraka kekal di situ, Allah laknat dan seterusnya, ya, juga harus dikisos, ya. Walakum kutiba alaikumul kisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi ila akhirih. Diwajibkan atas kalian untuk melakukan kisos dalam masalah pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan seterusnya, ya. Dan Allah bilang walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisos ada kehidupan, wahai orang yang berakal, ya. Nah, kalau membunuh orang tanpa sengaja, ya, ini ada hukum tersendiri. Tapi untuk yang ini penting buat yang mengendarai motor, sepeda dan mobil, ini penting sekali untuk diperhatikan. Orang yang mengendarai kendaraan, ya, harus tahu aturan dari sisi kecepatan dan dari sisi dia jalannya harus ngambil jalan mana dan seterusnya. Nggak boleh ngawur, nggak boleh jalan orang diambil, nggak boleh lebih dari kecepatannya, ya, karena ini akan terkena hukum. Makanya ikhwah yang sudah ngaji jangan kebut-kebutan, ya, tinggalkan itu masa jahiliyah, ya. Nah, jangan ngebut-ngebutan. Kalau pakai motor atau mobil harus sesuai aturan. Seandainya antum mengendarai motor dan mobil sesuai aturan, la qaddarallah, nabrak orang, mati, meninggal, dari sisi syariat antum nggak dituntut, karena sesuai dengan aturan. Pakai jalan sendiri, kecepatannya juga sesuai aturan. 100 nggak boleh 130. Wah, lama nih, keber aja dah. Ya akhi, ittaqillah, ya. Antum ngejar apa? Ya, kebelat. Gimana ceritanya, akhi? Kalau sudah ngaji, pakai aturan. Al muslimuna ala syurutihim. Baik, seandainya ngawur, pakai mobil motor sembarangan, nabrak, jepret, la qadarallah, mati. Ada yang dirawat, mati juga. Ini ikhwan masuk dalam kategori qatlu al-khata', pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja itu memiliki hukum tersendiri, ya. Pertama, apakah ada kisos? Tidak ada kisos karena tidak disengaja. Yang kisos itu karena apa? Sengaja. Tetapi harus bayar dua hal, diyat dan kafarat. Di sini pertanyaannya keliru. Bagaimana orang yang nabrak, apakah harus bayar kafarat kepada orang yang meninggal? Kafarat itu untuk antum. Ada diyat, ada kafarat, ya. Orang yang nabrak, orang yang bunuh orang nggak sengaja, misalkan antum lagi main panah-panahan, mau manah burung, nggak kenanya orang, itu mati, membunuh nggak sengaja, ya kan? Nah, ada kafarat, ada diyat. Diyat itu, ya, bagi orang yang membunuh tanpa sengaja,
itu bayar diat wajib. Diatnya berapa? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jadi 1 ekor onta berapa zaman sekarang, akhi? Diping, dikalikan 100. Karena apa? Ini kekeliruan dia, nggak hati-hati, ceroboh. Yang kedua, dia mati, dia suci, kasihan nggak keluarganya? Kasihan dia, kasihan keluarganya. Jiwa yang suci mati, meninggal, bayar 100 onta. Kepada siapa? Ke keluarganya. Ini diat, bukan kafarat. Kafarat lain lagi, ya. Bayar diat. Berapa diatnya? 100 onta. Dihitung sekarang berapa tuh 100 onta, ya. Siapa yang bayar? Yang bayar keluarga antum, patungan bisa, yang ahli waris bayar, nggak mampu bayar 100 onta. Ini hukum Islam. Adapun kafaratnya memerdekakan budak yang mukminah, budak yang beriman. Sekarang nggak ada, gimana? Ya, kalau tidak ada, antum ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Apa dalilnya? Antum bisa lihat di surat An-Nisa ayat 92. An-Nisa 92 disebutkan di situ lengkap sama Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'ah." Tidak seyogianya orang beriman membunuh, ya, kecuali karena salah, tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Barang siapa yang membunuh seorang beriman karena keliru, salah, tidak disengaja, maka hendaknya dia memerdekakan budak yang beriman. Ini kafarat, ya. Wa diyatun musallamatun ila ahlihi, dan dia bayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Ada kafarat, ada diat. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Diatnya bayar 100 onta, serahkan ke keluarganya, ya. Jadi bukan budak diserahkan ke keluarga, budak itu suruh merdeka, ya. Tahrir raqabah, bukan buat keluarga kafarat itu, tapi kafarat tanggung jawab dia. Jadi ada kadang kita melihat pertanyaan harus diluruskan, ya. Terus di akhir ayat itu Allah bilang, "Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah." Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maksudnya kafarat, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Itu cara taubat, agar Allah menerima taubat. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui serta Maha bijaksana. Allah tahu, dan hukum Allah bijaksana. Hukum Allah sangat bijaksana. Itu ikhwan. Jadi untuk yang membawa kendaraan, siapapun, kita ikuti aturan yang ada. Indah kalau kita ikut aturan, ya. Aturannya apa? Pakai aturan itu, jangan seenaknya. Orang Islam, Masya Allah, orang Islam itu kalau nurut aturan, Masya Allah, akhi. Bukan karena takut sama polisi, bukan, tapi takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, seperti itu. Ada sebagian orang gini, juga salah juga nih. Ada orang nggak pakai apa namanya ini, sabuk pengaman. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, anak kadang takut ngomong bahasa Inggris, takut salah. Ya, sabuk pengaman. Nah, terus
Dia jalan, ada yang nyupir nih, salah satu penceramah ajibnya, ada yang laporan ke ana. Terus pas ada polisi pakai sabuk pengaman ya. Jangan, antum nih kalau pakai sabuk pengaman karena polisi, syirik antum. Waduh, Allah bahlulnya murakab ya. Itu ada yang seperti itu, akhi. Ngakunya salafi lagi. Ya Allah ya Rabbi, ya ini salah. Antum kalau pakai sabuk pengaman, antum syirik karena bukan karena Allah tapi karena polisi. Ya Allah, gimana ceritanya ya? Nah inilah kalau nggak belajar ya, maunya ceramah nggak belajar. Jadi ikhwan Allah ya kan, karena polisi nggak apa-apa ya, ikut aturan ya. Kalau nggak ada polisi gimana? Rusak, akhi. Lampu Bang Jo ditabrak, tahu Bang Jo? Abang Ijo, lampu merah. Anak awal waktu ke Jawa nggak ngerti ada nanti di Bang Jo depan. Apa Bang Jo? Ada abang-abang namanya Jo kali ya. Katanya lampu merah. Nah, jadi begitu, akhi. Jadi bagi yang mengendarai motor, mobil sesuai aturan, indah kalau sesuai aturan. Kalau ada yang nyalip antum, sabar, akhi. Astagfirullahaladzim ya. Kita pun bisa begitu sebenarnya gitu ya, tapi kita nggak mau aja ya. Tidak dapat pahala enggak, akhi? Dapat pahala. Emang situ aja yang bisa ya, gitu. Jadi kita di jalan itu harus banyak sabar. Di jalan harus banyak sabar ya. Ujian SIM itu mesti ujian kesabaran tuh ya. Ujian bikin SIM itu sabar enggak tuh orang? Tapi ujian SIM sekarang dapat ya. Jadi begitu ikhwan. Sekali lagi, yang mengendarai mobil, motor, hati-hati. Jadi kalau tidak disengaja, maksudnya kalau sesuai aturan, aturannya benar, kemudian nggak ngebut sesuai dengan jalur, nggak ngambil jalan orang, ketika la qadarullah nabrak, antum tidak dituntut ya. Itu ada satu lagi, bismillah. Ana sarankan kalau nulis surat, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga ustadz dan keluarga. Afwan, ana mau tanya, apakah hukumnya termasuk kafir orang yang menunda waktu sholat sampai keluar waktu sholat? Jazakallah khairan. Orang yang menunda sholat sampai waktu sholat berakhir ya, itu dosa dan dosa besar. Adapun kafirnya, Anda belum bisa menghukumi dia keluar dari Islam atau kafir. Tapi ngeri, Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Apa kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di antara tafsirannya, orang yang ngulur-ngulur waktu sholat. Ini sampai keluar waktunya gimana? Sholat itu ada waktunya. Allah berfirman di surat Al-Isra, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah sholat karena tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Ini waktu sholat yang 4 ya. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tapi dijelaskan penjelasannya oleh Nabi dalam hadis-hadis Nabi. Waktu sholat duhur itu kapan sampai kapan, asar kapan sampai kapan, maghrib kapan sampai kapan, isya kapan sampai kapan. Tapi secara global Allah jelaskan di ayat ini, wa qur'anal fajri, dan juga sholat apa? Subuh, Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan sholat subuh disaksikan, maksudnya disaksikan oleh malaikat ya. Wallahu a'lam bishawab.
ini ana bawa lagi, tapi sedikit-sedikit saja ikhwan ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.